Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pendidikan agama Islam. Anggota kami yaitu Wahyudi, Mazen, dan saya sendiri. Next. Pembahasan materi pada saat ini yaitu definisi kodok puasa dan hukumnya. Yang kedua, definisi puasa, karofat dan macamnya. Yang ketiga, fidyah dan sebabnya. Yang keempat, hikmah adanya kodok puasa. Yang kelima, hukum iktikaf dan adab beriktikaf. Yang keenam, syirah nabawi puasa. Next. Pada materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Wahyudi, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan membahas mengenai pengertian kodok. Bisa dilihat di sini, yaitu puasa kodok adalah kewajiban untuk menggantikan puasa Ramadan yang telah ditinggalkan karena sebab sengaja sesuatu yang tidak sesuai dengan syar'i. Salah satunya bagi seorang perempuan yang haid atau sedang masa nifas, maka perempuan tersebut tidak boleh berpuasa Ramadan. Puasa kodok adalah puasa utang yang wajib dibayar bagi umat muslim. Next. Mengenai hukum puasa kodok sendiri, yaitu barang siapa yang tidak dapat melakukan puasa ketika Ramadan, maka ia diwajibkan untuk mengkodok puasanya. Kewajiban puasa tidak hilang meskipun masa wajibnya. Hari-hari pada bulan Ramadan telah usai, seperti yang disebutkan dalam firman, wa man kana maridun aw ala ayyamin ukhar, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Hukum puasa belum, Mas? Belum. Kembali, Mas. Nah, hukum puasa kodok sendiri ialah wajib bagi orang-orang muslim. Next, Mas. Pengertian puasa kafarat. Pengertian kafarat secara bahasa ialah tertutup atau terselubung. Kafarat menurut istilah berarti suatu tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kafarat adalah puasa yang harus kita laksanakan sebagai kafarat atau tebusan dosa yang kita lakukan. Puasa kafarat dilaksanakan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh asal saja melaksanakan puasa kafarat. Macam kesalahan yang dapat ditebus dengan puasa berikut jumlah puasa yang harus dilaksanakan. Next, Mas. Nah, di sini ada macam-macam puasa kafarat. Yang satu karena kecacatan puasa Ramadan, yaitu bersenggama di siang hari di bulan Ramadan. Maka seorang diwajibkan berpuasa kafarat 2 bulan lamanya secara berturut-turut. Yang kedua ada karena membunuh seseorang muslim tanpa disengaja, maka wajib melakukan puasa kafarat selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, karena melanggar sumpah atau perjanjian, maka diwajibkan kepada pelakunya untuk berpuasa kafarat selama 3 hari berturut-turut. Yang keempat, ada karena suami menzihar istrinya, maka kafaratnya sama dengan melakukan senggama pada siang hari di bulan Ramadan. Dan yang terakhir ada karena melanggar hal-hal yang diharamkan ketika berihram, maka ia wajib berpuasa kafarat selama 7 hari setelah berada di tengah-tengah keluarganya. Mungkin bisa dilanjutkan kepada saudara Kholis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu pengertian fidyah. Fidyah berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, etymologi fidyah berasal dari kata fidyah, fidyan fidyatun, memiliki makna tebusan, barang penebus. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, maka tebusan dapat diartikan sebagai sesuatu yang ditebus,
uang atau sebagainya yang dipakai untuk menebus. Jika dilihat dari asal katanya, maka kata tebusan berasal dari kata tebus dan ditambah dengan akhiran. Menurut istilah, adalah sejenis denda atau tebusan yang dikenakan kepada orang Islam melakukan beberapa kesalahan tertentu dalam ibadah atau menebus ibadah dengan memberikan sedekah kepada fakir miskin berupa makanan yang mengenyangkan. Menurut kitab fikih, fidyah dengan istilah it'am yang artinya memberi makan. Oleh karena itu, fidyah yang akan dibahas di sini adalah sesuatu yang harus diberikan kepada orang miskin berupa makanan sebagai pengganti karena dia meninggalkan puasa, dan fidyah tersebut merupakan fidyah puasa sebagai pengganti kewajiban si mayat sewaktu ia hidup. Next. Pendapat para ulama, maka terdapat beberapa penyebab seseorang diwajibkan membayar fidyah puasa yang ditinggalkan, seperti yang pertama, tidak mampu berpuasa. Yang kedua, orang sakit yang kesembuhannya tidak dapat diharapkan. Yang ketiga, kewajiban atas wanita hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan dirinya terhadap anaknya. Yang keempat, fidyah wajib bagi orang yang meremehkan pembayaran. Next. Dasar hukum, yang artinya pada surat Al-Baqarah ayat 2, 185, yang artinya yaitu dalam beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, memberi makan seseorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kewajiban, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Next. Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa fidyah merupakan tebusan yang harus dilakukan oleh seseorang yang tidak melaksanakan puasa karena ada uzur. Akan tetapi fidyah bukanlah bentuk satu-satunya tebusan ketika tidak mampu berpuasa. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi yang memiliki uzur syar'i, maka lebih baik ia menggantikannya di hari yang lain. Namun ketika di hari yang lain ia juga memiliki uzur sehingga tidak bisa berpuasa, maka wajib baginya membayar. Di samping itu, dari dalil di atas dapat juga dipahami bahwa ada dua cara yang harus dilakukan seseorang ketika memiliki uzur sehingga tidak bisa berpuasa, yaitu nomor satu, berpuasa di hari lain sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan. Yang kedua, membayar fidyah kepada fakir miskin karena di hari-hari yang lain juga tidak bisa berpuasa seperti sakit bertahun-tahun. Next. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, maka korban yang mudah didapat dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihan. Jika ada di antaranya yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka wajib atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah aman, maka bagi siapapun yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji, korban yang mudah didapat, tetapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berbeda, yang tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah maksudnya, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Next. Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa fidyah wajib dibayar oleh seseorang memiliki
uzur saat melaksanakan ibadah haji. Sehingga beberapa rukun dalam melakukan ibadah haji tidak dilaksanakan, maka fidyah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, berpuasa selama 3 hari ketika masih di Mekah dan 10 hari ketika sudah pulang ke kampung halaman. Yang kedua, bersedekah kepada fakir miskin. Yang ketiga, berkorban. Dari 3 cara di atas, maka lebih utama baginya berkorban dengan menyembelih hewan korban. Next. Fidyah puasa. Yang pertama, dengan membayar fidyah, maka akan mengantarkan pelakunya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan fidyah dapat menggugurkan kewajiban puasa yang ditinggalkannya ketika seseorang memiliki uzur syar'i seperti sakit, dalam perjalanan, dan sebagainya. Yang ketiga, dengan membayar fidyah berpeluang untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang keempat, dengan fidyah dapat membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kelima, menyadari dan mengerti. Yang keenam, terjadinya silaturahmi antara yang membayar fidyah dengan menerima fidyah. Untuk slide selanjutnya, monggo Mas Wahyudi. Monggo Mas Wahyu Chandra Zen. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian iktikaf. Nah, kalau berbicara tentang iktikaf, maka kita berbicara soal bagaimana hukumnya ini diawali. Yaitu, ketika kita mencirikan bahwasanya iktikaf, seringkali dimaknai kita berdiam diri di masjid. Namun, berdiam diri di masjid itu bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Karena yang namanya iktikaf itu berarti menetap, mengurung diri, dan terhalangi. Dalam artian, kita cukupkan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah di dalam masjid. Yang kemudian di dalamnya kita melakukan ibadah-ibadah seperti halnya melakukan sholawat, kemudian bertasbih, ataupun kita menegakkan sholat. Yang pasti dasar hukumnya adalah seperti ini. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Setelah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud. Di Quran surat Al-Baqarah 125. Nah, hukum iktikaf pada dasarnya adalah sunnah yang diriwayat oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi selalu iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, yang kemudian hukum iktikaf bisa berubah menjadi wajib apabila seseorang melakukan nazar. Seperti contoh kalau semisal mendapatkan sesuatu atau terhalangkan dari suatu musibah, maka ketika nazar itu ditentukan oleh orang itu, maka wajib hukumnya untuk melakukan iktikaf. Yang kemudian akan bisa menjadi makruh apabila iktikaf dilakukan jika mendapatkan fitnah, maka jangan dilakukan. Karena hal tersebut akan memicu fitnah dari orang yang di sekitar. Atau kalau misal dicurigai sebagai seorang pencuri, maka sebaiknya jangan dilakukan. Dan bisa menjadi haram apabila iktikaf tersebut dilakukan oleh seorang muslimah tanpa mendapatkan izin dari suami. Yang kemudian dasar hukum adab beriktikaf yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, adab iktikaf yakni adalah terus-menerus berzikir, penuh konsentrasi, tidak bercakap-cakap, selalu berada di tempat, tidak benar-benar tempat, menahan keinginan hawa nafsu, menahan diri dari kecenderungan menuruti hawa nafsu, dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini yang dimasukkan dengan adab iktikaf yaitu bagaimana Imam Al-Ghazali menjelaskannya ada 8. Yang pertama dan sampai 8 dijelaskan yaitu yang pertama terus-menerus berzikir, yang kedua penuh konsentrasi, 3 tidak bercakap-cakap, kemudian kita selalu pada tempat, yang kelima tidak berpindah-pindah tempat, keenam menahan keinginan hawa nafsu, yang ketujuh menahan diri dari kecenderungan menuruti nafsu, dan yang terakhir tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana seseorang ketika beradab di dalam masjid dan melakukan iktikaf sehingga iktikaf yang dilakukan bisa sempurna. Karena sebagai sebuah ibadah sunnah, maka ketika dilakukan dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perlu
dipertimbangkan ketika memasuki waktu subuh semisal. Nah, yang diutamakan adalah ketika subuh itu, karena hukumnya sholat subuh adalah wajib, kemudian baru kita laksanakan sunnah itikaf. Kemudian, yang kita maksudkan dengan adab itikaf adalah untuk menyempurnakan itikaf itu sendiri, yang kemudian bisa ditengarai bahwasanya Imam Al-Ghazali menelik 8 poin tadi untuk bagaimana seseorang bisa menyempurnakan itikaf agar niat tersebut bisa sampai pada Allah Subhanahu wa taala tanpa arah rintangan apapun. Yang kemudian kita udah bicara soal itikaf. Dan yang saya mau beritahukan setelahnya adalah bagaimana tentang bab puasa dalam Sirah Nabawiyah. Jadi Sirah Nabawiyah ini diciptakan oleh Hisham pada tahun 2015 dalam bukunya Sirah Nabawiyah. Diceritakan bahwasanya bab-bab puasa ini menceritakan bagaimana Rasulullah dan juga para sahabatnya pada saat itu melakukan ibadah puasa atau kemudian berinteraksi dengan orang lain, yang kemudian satu hal dalam puasa ini diceritakan dalam Ja'far bin Abi Thalib. Ia berkata pada Najasyi, seorang pemuka yang pada saat itu dia berstatus sebagai seorang yang tersohor. Wahai Tuhan Raja, mulainya kami adalah ahli jahiliyah. Kami menyembah patung-patung, memakan bangkai, bersinah, memutus silaturahim, menyakiti tetangga, dan orang kuat di antara kami selalu menindas orang lemah. Begitulah kondisi kami hingga Allah mengutus seorang dari kami menjadi rasul kepada kaum kami. Kami mengenal keturunannya, kebenarannya, dan kejujurannya. Ia mengajak kami kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, beribadah kepadanya, dan meninggalkan batu dan patung-patung yang sebelumnya kami sembah. Rasul itu memerintah kami untuk berkata jujur, menunaikan amanah, menyambung tali silaturahim, bertetangga dengan baik, menahan diri dari hal-hal yang haram, dan tidak membunuh. Ia melarang kami jadi berbuat zina, berkata bohong, memakan harta anak yatim, dan menuduh berzina wanita yang menjaga kehormatannya. Ia memerintahkan kami hanya beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ia juga memerintahkan kami sholat, zakat, dan puasa. Nah, bahwasanya poin terakhir yang dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib ini adalah mengatakan bahwasanya beliau diperintahkan puasa dan sebagainya. Allah siapa? Rasulullah. Yang kemudian diriwayatkan setiap kali bertemu dengan orang-orang, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah seperti agama Islam ini kepada para muslim dan muslimah. Nah, dalam kisah tersebut dapat dimaknai bahwasanya orang-orang yang sebelumnya menjalankan kesehariannya secara non-Islam ini menjadi Islami. Saat apa? Rasulullah telah mengaturnya dalam Al-Quran dan hadis bahwasanya apa yang perlu ditinggalkan dan apa yang perlu dilaksanakan oleh seorang muslim dan muslimah. Karena Islam pun merupakan agama samawi. Setelah agama samawi yang mengatakan bahwasanya langsung dari langit atau dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril pada Rasulullah SAW. Nah, kemudian kedua yaitu dari kisah Ibnu Ishaq. Tidak jauh dengan berbeda yang dari yang pertama, bahwasanya beliau pun juga saat di perkampungan Ansor mengatakan kepada kaum-kaum di sana bahwasanya apa yang diperintahkan Rasulullah kepadanya saat melakukan sesuatu. Yang pertama adalah bagaimana dia menjadi seorang muslim. Yang salah satunya adalah tentang bagaimana seorang muslim ini nanti dengan adanya ibadah berpuasa. Sehingga puasa itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari karena memang terutama wajib ketika bulan Ramadan. Seperti itu. Nah, yang kemudian dalam pengertiannya puasa di sini dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan bahwasanya seperti apa sih seseorang itu ketika menjadi seorang muslim dan muslimah yang kemudian itu menjadi mengakar apa saja seperti sholat, zakat, puasa, kemudian yang lainnya itu adalah wajib hukumnya seperti itu. Dan juga Sirah Nabawiyah ini menceritakan banyak hal sebenarnya, namun kelompok kami hanya menjelaskan tentang bagian puasa seperti itu, atau mungkin yang lebih lanjutnya kembali bisa ditanyakan ke kelompok kami terkait Sirah Nabawiyah. Dari saya terima kasih, saya kembalikan pada moderator, silakan. Ya, sekian terima kasih dari presentasi kelompok 8. Mohon maaf jika ada kesalahan dari salah kata pada materi. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.